無敵なんで自分。かかってこいよ。サモンズヘパイトグインパクトスネークダブルサクリファイス。 Saat babak final ujian visioner suci, Innocent Zero datang untuk menyerang. Waktu di sana terhenti karena sihir, dan beberapa pertarungan terjadi di Easton. Dan situasi saat ini, kepala sekolah Wahberg dan Innocent Zero saling bertarung di atas langit. Sedangkan Mash berhadapan dengan Cell War, dan berhasil menghajar Cell War dengan tinjunya. Meski Mash lupa dengan Cell War, tapi tak lupa dengan sihir yang pernah dia lawan. Saat itu, yang bisa dilakukan Mash hanya menghindar, dan menangkis serangan Cell War. Namun kali ini, Mash sudah paham bagaimana caranya mengkonter sihir tersebut. Kabolei! Adam Jobs adalah pengguna sihir legendaris yang berkuasa di alam sihir selama beberapa abad. Di masa itu Adam memiliki 3 murid terbaik, yaitu Wahberg, Innocent Zero, dan Meliadoul. Adam menyusun teori sihirnya sendiri dan menciptakan sistem pendidikan. Selain itu, dia mendirikan Biro Sihir sebagai organisasi administratif yang pengaruhnya dirasakan oleh masyarakat luas. Semua usahanya itu memberikan manfaat sosial pada orang-orang yang tak bisa menggunakan sihir. Ungkapan Noblesse Oblige, di mana mereka yang kuat ada untuk melindungi yang lemah. Adam mempercayakan harapan itu pada ketiga muridnya, termasuk Wahberg. Dan sekarang, Innocent Zero membangkitkan Adam Jobs menggunakan sihir terlarang. Yang alangkah terkejutnya Wahberg saat melihat senseinya dibangkitkan kembali. Innocent Zero sudah mendapatkan sihir untuk memulihkan nyawa dari potongan tubuh manusia. Namun meski begitu, sihir itu hanya bisa memulihkan raga tapi tidak dengan jiwanya. Dan lawan Wahberg sekarang adalah Necros Manche, yang merupakan anggota Innocent Zero. Raga Adam Jobs dikendalikan oleh Necros, yang keahliannya memainkan boneka. Hal itu memancing amarah Wahberg karena dipaksa melawan raga gurunya sendiri. Meskipun berumur panjang, namun tetap saja, Adam tak bisa melampaui batasan usia. Raga Adam sudah seperti boneka, yang dikendalikan untuk menyerang Wahberg. Yang ternyata, Wahberg adalah murid yang paling disayang oleh Adam. Dulu, Wahberg pernah diberitahu oleh Adam tentang arti ungkapan Noblesse Oblige. Yang artinya, mereka yang kedudukannya tinggi memiliki kewajiban membimbing yang lemah. Namun bagi Wahberg, ungkapan itu dikatakan orang-orang saat tak mau melindungi dirinya sendiri. Meskipun terlihat serius, namun nyatanya, Adam adalah orang yang suka bercanda. Adam mengakui Wahberg kuat dan kelak akan mengerti ungkapan tersebut. Dan seketika, Wahberg bisa mementalkan serangan Adam yang dikendalikan oleh Necros. Bagi Wahberg, Adam adalah orang yang terhebat, tapi sekarang zaman telah berubah. Karena yang terpenting bukanlah masa lalu, melainkan masa yang sekarang. Dan jika kekuatan Adam akan membawa kehancuran, maka Wahberg akan melawan gurunya sendiri. Necros pun tahu betul, kalau Wahberg mantan visioner suci, dan masih terus berdiri di puncak alam sihir. Dan katanya, kekuatan Wahberg sudah pasti yang terbesar di alam sihir. Namun, sihir Adam mampu mengembalikan segalanya pada kehampaan. Kekuatan itu adalah sihir kegelapan yang dulu digunakan Adam untuk mengendalikan alam sihir. Yang saking istimewanya, sihir itu bisa mengembalikan sihir lawan pada kehampaan. Dan segala sesuatu yang terkena sihir itu akan lenyap dan menghilang dari keberadaan. Necros pun bisa tertawa lepas, karena raga Adam adalah boneka yang berspek tertinggi. Dan menurutnya, Wahberg tak melawan serangan tadi karena sihirnya tidak akan bekerja. Namun siapa sangka, Wahberg bisa mengkonter sihir Adam dengan mudah. Dark Snake Double! Wahberg mengatakan, kalau sihirnya bisa mengendalikan dimensi ruang. Sesaat sebelum diserang, Wahberg membuat dimensi ruang khusus untuk dipenuhi sihir kegelapan. Necros kehilangan sebelah tangan dan kepalanya yang dipindahkan ke ruang dimensi lain. Bukannya menyerah, Necros masih saja ngotot untuk menyerang Wahberg. Dia pun menyerang Wahberg dengan sihir kegelapan yang lebih banyak dari yang tadi. Namun tetap saja, Wahberg bisa melenyapkan serangan itu dengan sangat mudah.
Necros sama sekali tak menyangka kalau Wahberg bisa menandingi kekuatan gurunya. Tak ada kapoknya, dia pun kembali menyerang menggunakan sihir terkuat milik Adam. Dan kali ini, Wahberg menunjukkan keseriusannya, sehingga Necros langsung pindah alam. Wahberg akan meneruskan ajaran gurunya dan ingin Adam beristirahat dengan tenang. Dan sekarang, Wahberg harus melawan Innocent Zero yang menjadi bos terakhir. Sementara para siswa masih melawan para iblis yang terus bermunculan. Hal ini tentu sangat merepotkan karena energi sihir mereka terkuras secara perlahan. Sebenarnya Kaldo ingin membantu Mash, tapi jika ditinggalkan para siswa akan terancam. Shin lalu berpindah ke Mash yang berhadapan melawan Cell War. Mash kemudian bertanya, kenapa sejak awal dirinya sudah diincar. Jawabannya, karena sihir terlarang konstruksi tubuh yang akan membuat Innocent Zero jadi sempurna. Cell War menjelaskan, sihir itu dipakai untuk membuat jantung abadi dari 6 saudara sedarah. Itulah kenapa Innocent Zero mempersiapkan 6 anak untuk menumbuhkan jantung tersebut. Singkatnya, Mash adalah bagian yang dibangun untuk membuat tubuhnya jadi sempurna. Entah mengerti atau tidak, Mash justru malah terlihat pelangap-longo. Dan konyolnya, Mash malah menyamakannya dengan protein yang diperlukan membangun otot. Dan bisa-bisanya Mash malah molor karena merasa hidupnya sangat berat. Cell War pun jadi bengong sendiri dan bingung melihat tingkah Mash yang di luar nalar. Baru beberapa detik, Mash sudah tidur pulas dan ngorok dengan kerasnya. Yang ketika dibangunkan, Mash pun langsung bertanya, apakah kau adalah saudaraku? Rupanya, Cell War hanyalah tiruan yang diciptakan dengan memberi darah Innocent Zero pada mayat. Dengan kata lain, dia hanyalah alat yang dipakai untuk rencana besar Innocent Zero. Bagi Cell War, menjadi bagian dari tubuh ayahnya adalah kehormatan besar. Dia pun terus saja menghina Mash hingga akhirnya dihantam oleh Mash. Cell War pun sadar kalau Mash adalah anak Innocent Zero sehingga punya kekuatan. Mash pun menantang Cell War agar mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Yang ternyata, Cell War adalah penyihir garis 3 dan membangkitkan wujud asli dari tongkat sihir miliknya. Meski begitu, Mash malah terlihat biasa saja dan tak peduli dengan semua itu. Wujud asli tongkat itu membuat energi sihir Cell War meningkat sangat pesat. Bahkan, Kaldo pun bisa merasakan kekuatan besar sihir tersebut. Begitupun dengan Dot dan Lance yang merasakan hal yang sama. Cell War lalu menggunakan sihirnya dan menyerang Mash menggunakan 2 cakram. Dan katanya, kedua cakram itu tak akan berhenti mengejar Mash hingga terpotong. Meskipun Mash menghindarinya, kedua cakram itu terus saja mengejarnya. Mash pun sadar betul kalau semua cakram tersebut sangatlah berbahaya. Ditambah lagi, Cell War dilindungi oleh 2 cakram lainnya, sehingga Mash tak bisa mendekat. Cell War lalu menggunakan sihir Black Diamond, yaitu bongkahan besar dari pecahan berlian. Dia mengancam akan membunuh semua siswa jika Mash berani melarikan diri. Pecahan berlian itu akan menembus tubuh para siswa yang saat ini tidak bisa bergerak. Cell War pun meminta Mash agar menyerah dan kembali menyerang dengan cakram. Namun kali ini, Cell War dibuat bingung karena Mash berlari keluar akademi. Dan tiba-tiba, Mash menyergap Cell War dari belakang yang membuatnya jadi panik. Yang ternyata, Mash berkeliling akademi agar cakram itu tak bisa mengejarnya. Entah seberapa cepat Mash berlari, semua itu dilakukan dalam beberapa detik saja. Cell War pun melapisi tubuhnya dengan berlian dan mengira Mash akan mengalahkannya saat para cakram tiba. Yang ketika cakram itu datang, 2 cakram itu langsung menghantam tubuh Mash hingga tepar. Dan ternyata, Cell War mengalami hipoksia karena dipiting Mash dari belakang. Hipoksia adalah kondisi kurangnya oksigen yang membuat si penderita berhalusinasi. Karena di fase itu, Cell War jadi menghayal Mash mati karena dihantam oleh cakram. Dan luar biasanya, Mash berhasil mengalahkan Cell War 1 detik sebelum dihantam oleh cakram. Alhasil, pertarungan itu dimenangkan oleh Mash sehingga sihir Black Diamond ikut hancur.
それを壊すっていうなら